Jaksa Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Nizar Ali, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Nizar masuk ke dalam gedung sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat, yang berarti Nizar diperiksa hampir 3 jam. Nizar mengaku tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. Nizar saat ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan, sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi, Pak? Ini Pak, kiri Pak. Ini Pak, soal pengaturan jual ada. Itu nggak tahu kan Sekjen. Hujan mengguyur beberapa wilayah di Jakarta dari siang hingga sore hari. Akibatnya beberapa ruas jalan di beberapa titik Jakarta mengalami kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di beberapa daerah Jakarta, kita akan pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik pusat keramaian. Di sisi kiri atas layar ada visual terkini di kawasan Tebet, tepatnya di JPO Tebet 1. Kita lihat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di sisi kanan atas adalah arus lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, terpantau padat merayap. Kemudian di sisi kiri bawah adalah arus lalu lintas di Simpang Tomang, terpantau ramai lancar. Dan yang terakhir di sisi kanan bawah Simpang Semanggi, terpantau ramai lancar. Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Persetujuan Presiden disepakati dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Presiden setuju pembentukan tim investigasi independen demonstrasi ricuh Agustus yang lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap
pertanyaan-pertanyaan dari tokoh nurani bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekaman CCTV menunjukkan tersangka melarikan diri dari lokasi kejadian. Pelaku berjalan di atas atap kampus Universitas Utah Valley, lalu melompat, berlari kecil melewati halaman di samping jalan raya sebelum akhirnya masuk ke area hutan. Di lokasi pelarian tersangka, ditemukan sebuah senapan bolt action berkekuatan tinggi. Senjata itu kini tengah dianalisis FBI. Penyidik juga telah mengumpulkan sejumlah bukti forensik, termasuk jejak sepatu dan telapak tangan diduga milik pelaku. Pemerintah Amerika Serikat kini menggelar perburuan besar-besaran terhadap pelaku penembakan Charlie Kirk. Dalam laman resminya, FBI bahkan menawarkan imbalan hingga $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Kirk. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia memiliki indikasi mengenai motif penembakan Charlie Kirk. President, what do you think about the media that justify the murder of Charlie Kirk? I think it's terrible. They ought to be ashamed of themselves. It's terrible. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. Counting gang violence. Great. Charlie Kirk, politisi pendukung Trump berusia 31 tahun, ditembak mati pada hari Rabu saat berbicara di depan sekelompok mahasiswa di Universitas Utah Valley. Kirk sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Seiring meningkatnya operasi militer Israel, tak henti-hentinya menghancurkan gedung-gedung di Gaza, Palestina. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah bangunan di kamp pengungsi Shati setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Upaya Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung kian masif. Serangan udara Israel menghancurkan sebuah bangunan di kamp pengungsi Shati pada hari Kamis setelah peringatan evakuasi dikeluarkan oleh IDF. Pusat Informasi Palestina mengumumkan bahwa serangan udara di kamp pengungsi Shati telah menghancurkan 8 rumah. IDF mengklaim menyerang bangunan yang digunakan oleh Hamas dan menuduh Hamas menyusup ke masjid, rumah sakit, sekolah,
kamp pengungsian, fasilitas sipil, dan menara perumahan di seluruh Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel di seluruh Gaza mengakibatkan lebih dari 64.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 160.000 lainnya terluka.